akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kita, yaitu kelompok Esdli. Semuanya, perkenalkan, nama aku Aziza Hilmana Pisa. Nama aku Dia Anastasia. Nama aku Lisidi Apriantika. Saya Nikmat Sita Sofi Ramadhani. Saya Nona Triastuti. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum Pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Ya. Saya Nona Triastuti. Iya. Saya Nikmat Sita Sofi Ramadhani. Iya. Saya Lisidi Apriantika. Saya Dia Anastasia. Iya, Ya, ini dengan Pujian. iya betul sekali. Iya. Gimana, Bi? Nama panjangnya? Dian Rosiana Arianti. Iya. Ya. Gimana kabarnya Pujian? Alhamdulillah baik, Adik. Gimana, ini ada acara apa ini? Ini Iya. kita mau wawancara Pujian karena kita tugas sekolah dari sekolahan Oke, itu iya. mewawancarai salah satu tokoh yang mempunyai usaha di bidang kesehatan. Oh ya, iya, silahkan. Mungkin ada pertanyaan apa yang ingin disampaikan? Kalau bisa saya jawab, silahkan. Apa? Yang pertama itu apa sih motivasi Pujian itu saat ingin menjadi bidan? Ya. Jadi motivasi saya ingin menjadi bidan itu memang dari kecil itu sudah cita-cita saya ingin menjadi bidan gitu. Selain bidan itu merupakan salah satu pekerjaan yang disegani oleh banyak masyarakat, juga bisa membantu sesama. Dengan menjadi bidan kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang dan berganti-ganti orang. Itu kan tidak membosankan. Saya memang suka profesi yang hubungannya dengan sosial kemasyarakatan juga. Oh, berarti emang udah cita-cita dari Iya, kecil dari ya? kecil. Iya. Berarti bukan apa itu permintaan dari orang tua, Bukan, berarti iya. pure dari diri sendiri. Iya, betul jadi sekali. bidan. Iya. Seru ya jadi bidan. Oh, alhamdulillah menyenangkan sekali. Iya. Senangnya ada susahnya, ya gitu ya. Jadi ya dibuat happy aja, dijalani semuanya. Alhamdulillah. Ya, menyenangkan deh jadi bidan itu. Iya. Iya. Pujian bisa menceritakan apa itu tentang keluh kesah menjadi seorang bidan. Terus Iya. juga apa itu senangnya menjadi bidan. Bisa diceritakan? Iya. Jadi senangnya menjadi bidan itu ya itu tadi ya, kita niatkan ibadah. Kalau kita bekerja, kita niatkan ibadah, kita menolong sesama. Ada kepuasan tersendiri kalau pasien kita itu sembuh. Ada kepuasan tersendiri kalau persalinannya bisa berjalan dengan lancar, ibu bayi sehat, itu ada kepuasan tersendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketidaksenangan saya itu kalau misalkan ya belalah kok pas waktu persalinan kok ada komplikasi perdarahan, nah, semacam itu memang support jantung banget itu paling gak saya suka itu. Ya pengennya semua lancar-lancar saja, tapi kan semakin banyak pasien itu pasti ada aja semakin banyak tantangan masalah. Tapi ya dijalani semuanya, ambil sebagai pelajaran ya dari masalah-masalah yang ada, kita sikapi dengan bijak. Insya Allah ada manfaatnya semuanya. Dan ada lagi yang namanya bidan ya, tengah wengi lagi mau bubuk duduk orang lain, nah semacam itu ya itu sudah memang sudah tupoksi saya, dan saya sudah ambil resiko itu. Kalau jadi bidan memang seperti itu ya, saya harus siap. Asalkan semuanya itu dijalani dengan senang, semua diniatkan ibadah, insya Allah yang sesuatu yang berat akan menjadi ringan gitu. Ya. Ada lagi? Terus bagaimana perjalanannya Pujian dari kuliah sampai jadi bidan gitu? Apa menyenangkan, terus susah senangnya apa gitu? Ya, jadi dulu SD, SMP, SMA, nah waktu itu ada program yang namanya PMDK. Kalau sekarang ada atau enggak tahu ya saya PMDK. Nah itu kebetulan saya dulu memang karena ingin kuliah sebagai seorang bidan, jadi saya belum mendaftar jurusan perkuliahan manapun, jadi hanya daftar di bidan. Dan alhamdulillah waktu itu saya diterima jalur PMDK di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ya, di sana ya. Tidak berhenti di situ,
dari 1031 peserta Poltekkes se-Indonesia itu diambil 20 orang yang masuk ke program kelas unggulan bertaraf internasional, dan alhamdulillah kemudian di situ kejaring. Ya. Jadi tiap hari kita pakai English Day ya, cakap-cakap pakai bahasa Inggris, yang seharusnya kalau D3 kebidanan itu kan ditempuh dalam jangka waktu 3 tahun. Tapi di kelas unggulan bertaraf internasional ini hanya ditempuh selama 2 tahun aja. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Lulus kuliah, saya melanjutkan kuliah di Unpad di Universitas 11 Maret. Nah, sambil saya kerja di, kalau dulu WB ceritanya, saya WB di Puskesmas Sidoarjo itu selama 1 tahun. Kuliah lulus, alhamdulillah saya coba melamar dosen 1 di API. Nah, alhamdulillah juga saya diterima di API juga. Di API ngajar kebidanan juga di sana, kalau di kebidanan. Baru berjalan 1 bulan, saya diterima PNS. Iya, akhirnya saya keluar dari API, saya menjalankan profesi saya sebagai PNS dari tahun 2009 sampai tahun 2024 ini per 1 Januari saya resign dari PNS. Jadi saya keluar dari PNS atas pernyataan sendiri. Saya ingin berswasta, berwira swasta. Memang cita-cita saya dari dulu ingin berwira swasta. Saya ingin bekerja tidak ikut orang. Saya inginnya mandiri, lebih leluasa, bisa memanage waktu saya. Pengen kemana saya juga bisa. Jadi ibaratnya kalau orang bilang yang duit tapi aku iso seneng gitu. Saya bukan ditekan oleh atasan, saya nggak mau ditekan atasan. Jadi bisa menikmati waktu luang saya gitu ya. Padahal kebanyakan orang kan juga mendambakan itu PNS. Kemudian saya pilih resign, dan itu sudah saya pikir matang-matang. Saya ingin usaha sendiri, bismillah swasta, mandiri di PMB saya ini. Ya. Ada lagi deh. Terus apa ya, persiapan apa sih yang Bu Dian butuhkan waktu mau mendirikan tempat praktek sendiri? Ya, yang pasti persiapan harus punya ijazah ya, Dit. Iya, ijazah. Tempat, dan juga harus punya mental yang kuat. Harus berani atas segala resiko nanti yang akan terjadi. Insya Allah kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah siap dengan skill kita, ya, terus doa dari kedua orang tua, insya Allah semuanya bisa dijalani semuanya, ya. Bangunan juga harus ada, tempat praktek meskipun awal-awal itu sangat sederhana sekali ya, karena memang kalau untuk kebidanan itu untuk mencari SIPB itu harus ada tempat yang harus disurvei, jadi harus kita persiapkan. Berarti persiapannya banyak ya biar Iya, praktek sendiri. ya lumayan Mbak. Sering berjalannya waktu diperbaiki. Awal-awal masih sederhana, tapi sering berkembangnya waktu ada Permenkes, peraturan apa aja yang harus dipenuhi. Nah itu kita harus mengikuti terus dengan Permenkes yang ada. Menurut Bu Dian itu menjadi bidan itu mudah atau susah? Jadi sebenarnya Ya. Ya gimana ya, mudah susah deh, udah sekolah ya susah itu banyak askep terus gitu. Tapi dengan kita nulis askep itu kan kita tahu apa itu kalau ada masalah apa semacam itu kan harus tangani dengan seperti apa, itu kan kita apal sendiri. Jadi semua itu dilihat dari manfaatnya aja ya Dek ya. Jadi kalau ngingetin rekoso ya memang rekoso, tapi supaya menjadi sukses kan tidak ada yang jalannya itu mudah, tidak ada, semua harus melalui proses ya. Tidak ada apa itu moromak bedunduk kok langsung sukses ya. Semua itu dibalik itu semuanya itu pasti ada usaha yang mungkin orang lain itu tidak tahu. Macam itu. Ada lagi kesan ada apa? Ya, boleh dikasih pesan dan kesan Iya. kita. Ya, jadi saya pesannya pada adik-adik semua, taatlah kepada guru kalian, takdim kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau orang tua ridho, Allah ridho, semua yang adik-adik cita-citakan dapat tercapai.
Jangan mengandalkan kepandaian jenengan, jangan mengandalkan wajah cantik jenengan, akan tetapi andalkan Allah dalam setiap permasalahan, setiap tindakan. Ya, jadi andalkan Allah dulu, jangan kemampuan Anda. Gitu. Sholat, jangan pernah lupa. Boleh saya? Terima kasih Bu Dian sudah berkenan menjadi narasumber kami. Maaf apabila kami ada salah kata. Enggak ada Ya. Ya, deh, mudah-mudahan bermanfaat, semangat terus, itulah ilmu mungkin sedini mungkin. Ya, apa itu jangan kecewakan orang tua. Jadi mumpung Anda masih muda, silakan menuntut ilmu setinggi mungkin. Merasa bingung masalah cowok, gitu ya. Nah, kalau jenengan itu sukses, wong lanang iki ngetutke kamu. Nggih, mong boleh. Tapi yang kowe iki mau pikir saat ini itu cowok terus akhirnya apa? Prestasimu turun, udah nggak ada yang kamu andalkan. Nah, kamu harus mempunyai sesuatu yang kamu banggakan. Kalau kamu mempunyai sesuatu yang kamu banggakan, ada yang kelebihan dari diri kamu, terus tolong ini ada diri. Kalau itu dari segi pacar ya semacam itu. Kalau memang ini dunia kamu monggo, tapi harus bisa milah-milah. Macam itu. Makasih ya Bu Dian, jawabannya sangat bermanfaat buat kami dan bisa jadi motivasi kami untuk terus semangat belajar dan nggak mudah menyerah juga. Iya, jadi sama. Sudah ini? Sudah. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Terima kasih, Bu Dian.